adik-adik harus menyertakan identitas lengkapnya. Sekolahnya di mana, nama, kelas, absen. Nah, ini untuk alur pengumpulan resum. Sebetulnya hampir sama dengan semester kemarin ya. Adik-adik mengerjakan tugasnya, lalu tugas resumnya atau kertasnya itu silahkan adik-adik kumpulkan ke perwakilan kelas ya. Kakak tadi sudah sampaikan, kakak pembina sudah menunjuk beberapa orang dari kelas 8 untuk mewakili kelasnya dalam pengumpulan nilai dan pengumpulan tugas maksudnya. Lalu dari perwakilan kelas tadi itu akan diserahkan ke pembina yang akhirnya nanti akan dinilai oleh pembina. Seperti itu. Oke, kita lanjut di slide selanjutnya. Oke, ini silakan adik-adik bisa di screenshot atau bisa dicatat ya, siapa saja perwakilan kelas 8 yang kakak tunjuk untuk menerima tugas-tugas dari adik-adik semuanya. Di sini untuk kelas 8A itu silahkan adik-adik bisa kirim atau kumpulkan ke Atar atau Muhammad Sa'dan Avatar. Lalu di kelas B itu ada Fakih atau Khairul Fakih Arba'i. Kelas C ada 2 perwakilan yaitu dari kelas 8B dan Fairuz Jihan Labiba dari kelas 8C. Lalu di kelas 8B ini ada Muhammad Dafa Ardani. Kelas 8E itu ada Nur Afifah. Kelas 8F itu ada Alfia Rahmatu Sabti. Lalu kelas G di sini ada Yuhenda Rizky Pratama di kelas 8A dan Denis Nabila Nafi Zamnuri kelas 8E. Ya, silakan adik-adik perhatikan untuk tugas-tugas resum atau yang berbentuknya kertas gitu, adik-adik silakan langsung dikumpulkan ke perwakilan-perwakilan kelas yang sudah kakak tunjuk. Bisa adik-adik screenshot ya atau dicatat. Oke, kalau sudah kita ke next slide Kak Lutfi. Oke, ini untuk pengumpulan foto dan juga video. Jadi setelah adik-adik membuat foto atau video gitu ya, lalu selanjutnya adik-adik upload foto atau video tersebut ke Instagram. Setelah di-upload, adik-adik bisa copy linknya ya, link postingan foto atau video itu ke Google Form. Nanti untuk Google Form akan pembina share melalui Google Classroom ya. Nanti kita akan pakai Google Classroom juga untuk share materi dan juga link-link pengumpulan atau link-link tugas. Oke, selanjutnya Kak Lutfi. Nah, untuk yang belum tahu cara upload IG, silahkan bisa cek di YouTube ya. Kakak sudah membuat caranya, gimana caranya adik-adik untuk upload IG. Siapa tahu ada adik-adik yang belum paham mengenai cara upload Instagram. Oke, selanjutnya Kak Lutfi. Nah, untuk copy link IG ini yang pertama adik-adik harus sudah buka aplikasinya dan kakak akan tunjukkan caranya. Siapa tahu ya ada yang belum bisa yang namanya copy link. Oke, ini kita pakai contoh untuk profil Instagram dari Pramuka MTS ya. Di sini tampilannya, adik-adik setelah buka aplikasinya silakan langsung buka profilnya masing-masing gitu ya. Lalu kita klik di postingan yang adik-adik akan copy linknya. Kita ambil contoh, nah ini postingannya, nanti tampilannya akan seperti ini ketika postingan itu sudah adik-adik klik ya. Nah, di atas foto atau videonya itu nanti ada tanda titik 3. Nah, itu sudah ada lingkaran kuning di situ, tanda titik 3 itu adik-adik klik
ya, diklik nanti akan muncul pilihannya seperti ini. Nah, di situ ya, itu di lingkaran kuning juga itu ada yang namanya copy link ya. Setelah itu adik-adik klik copy link itu dan hasilnya ini akan seperti ini, hasil dari copy link itu. Nah, hasil ini yang nantinya akan adik-adik paste di Google Form itu. Lalu kita next. Nah, ini untuk poin-poin pentingnya ya, silahkan adik-adik bisa catat. Untuk Instagram tadi sudah kakak jelaskan, satu Instagram boleh untuk lebih dari satu orang atau untuk satu regu. Lalu hampir sama seperti semester kemarin, caption Instagram silahkan adik-adik tulis identitas ya, nama, terus kelas, absen gitu ya, supaya juga tahu oh ini postingannya si A atau si B gitu ya. Jadi kan pembina juga belum hafal Instagram adik-adik, jadi silahkan adik-adik sertakan identitasnya di caption. Lalu deadline untuk semua tugasnya itu 1 minggu. Jadi misalnya pertemuan ini ada tugas, nah itu deadline-nya sampai 1 minggu ke depan. Berarti kalau misalnya pertemuannya Sabtu tanggal 1, berarti minggu depannya juga di hari Sabtu gitu ya. Nah, kenapa 1 minggu ini untuk memberikan sedikit waktu luang ke adik-adik supaya bisa mengerjakan tugas. Karena kakak yakin tugasnya kan banyak gitu ya. Jadi kalau kita berinya waktu 1 minggu, adik-adik memiliki kesempatan untuk mengerjakan tugas yang lain juga gitu. Jadi kenapa enggak cuman 1 hari, 2 hari deadline-nya? Nah itu karena supaya adik-adik juga bisa mengerjakan tugas-tugas yang lain. Itu. Lalu selanjutnya absen. Nah, untuk absen ini kakak batasi sampai jam 8 malam. Lebih dari jam tersebut itu tidak, kakak akan tidak bisa absen lagi gitu ya. Supaya adik-adik juga bisa melihat disiplin waktunya. Karena pramuka itu kan mulai jam 12.30 sampai jam 2 sore ya kan. 8 malam waktunya itu luang banget untuk adik-adik meluangkan waktu untuk absen. Seperti itu. Walaupun nanti pengerjaan tugasnya besokannya juga itu nggak apa-apa, karena deadline pengumpulan tugas itu 1 minggu. Selanjutnya postingan tugas ya, postingan mengenai tugasnya apa saja, materinya apa saja. Ini kita akan menggunakan Google Classroom. Kenapa kita akan menggunakan Google Classroom? Karena kita belajar dari pertemuan sebelum-sebelumnya ya. Kalau kita menggunakan Google Classroom, ketika adik-adik kelewatan nih atau hari ini adik-adik tidak bisa absen atau berhalangan untuk mengikuti pramuka. Nah, adik-adik bisa membuka kembali tugasnya atau materinya di hari-hari selanjutnya gitu. Jadi tidak ada alasan nggak tahu tugasnya apa gitu ya. Adik-adik bisa cek di Google Classroom-nya. Untuk Google Classroom-nya ini nanti kakak akan dibantu oleh Kak Lutfi ya, dibantu sama Kak Lutfi untuk membuat atau menyebar link gadgetnya di grup. Jadi silahkan nanti kalau Kak Lutfi nge-share link GCR, adik-adik langsung bisa join gitu ya. Oke, next slide. Ini tandanya ada, kalau 1 itu berarti ramu, kalau 2 itu rakit, dan kalau ada 3 tingkatan itu terap.